Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rani Yunikasari, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 2 Tambelang, Kabupaten Bekasi. Pada video ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.3 tentang PC Guru Penggerak. PC Guru Penggerak yang sudah saya buat adalah terwujudnya generasi yang berakhlak dan berwawasan global. Visi tersebut akan saya wujudkan dalam prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Adapun aksi nyata yang saya lakukan dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan refleksi. Pada tahap perencanaan, saya terlebih dahulu berkonsultasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Kemudian saya pun berkolaborasi dengan rekan sejawat yang sudah memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran untuk meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Selanjutnya, di tahap pelaksanaan, peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran menggunakan gawai yang dimilikinya secara berkelompok. Di akhir kegiatan pembelajaran, saya memberi penugasan secara berkelompok membuat video terkait menceritakan kembali cerita Fabel. Video yang mereka buat dapat menggunakan aplikasi apapun yang mereka inginkan. Berikut adalah hasil tugas kelompok yang mereka buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Najib. Perkenalkan, nama saya Sri Haini Mukti. Kami dari kelas 7E ingin membacakan dongeng yang berjudul Kesombongan Semut. Suatu pagi yang indah, di tepi sebuah hutan, seekor semut sedang menelusuri jalan. Ia merayap dengan santai. Sesekali ia berhenti untuk mencari makanan. Setelah sekian lama semut berjalan, sampailah ia di tengah hutan, tempatnya di padang rumput luas. Ia berhenti di bawah pohon rindang sejenak. Ia memperhatikan kepompong yang menggantung di ranting itu. Semut kemudian memberanikan diri untuk memanjat pohon itu dan mendekati kepompong. Dilihatnya kepompong itu dengan seksama. Kepompong itu kadang gerak-gerak. Terlihat lucu sekali, pikir semut. Semut kemudian mencoba untuk menaiki kepompong itu. Hai kepompong jelek, malang sekali nasibmu, bentak semut. Sambil bergaya, semut itu kembali mengejek kepompong. Lihatlah diriku ini, setiap saat bisa bebas pergi kemana-mana, tidak seperti dirimu, bergerak saja susah. Haha, lihatlah dirimu, betapa mengenaskan kamu, tertangkap dan tidak bisa keluar. Ejek semut merah lagi. Sementara kepompong hanya diam membisu memperhatikan ocehan semut merah itu. Semut merah itu kemudian turun. Ia sudah puas mengejek kepompong jelek itu. Ia kemudian melanjutkan perjalanan untuk mencari makanan di tepi hutan. Setelah kepergian semut merah, kepompong itu tiba-tiba bergerak-gerak, dan tak lama berselang muncullah seekor kupu-kupu yang cantik dan menawan. Hingga suatu hari semut merah teringat dengan kepompong. Ia kemudian memutuskan untuk mendatanginya. Setelah sampai, ia terkejut, ternyata kepompong sudah tidak ada lagi di tempatnya. Semut mencoba mencari di sekeliling pohon itu, namun tak juga ketemu. Pada saat itulah muncul seekor kupu-kupu yang sangat cantik menyapanya. Hai semut, bagaimana kabarmu? Sambil terbata-bata, semut itu menjawab, baik. Semut masih tertegun memperhatikan kecantikan kupu-kupu itu. Kamu siapa? Tanya semut. Wahai semut merah, apakah kamu lupa dengan kepompong yang kamu hina beberapa hari yang lalu? Itulah diriku, jawab kupu-kupu cantik itu. Semut merah yang gagah, kemarin kamu boleh sombong bahwa kamu bisa kemana-mana, bisa terbang bebas. Apakah kamu bisa? Kata kupu-kupu sambil terbang mengelilingi semut yang malu. Setelah itu kupu-kupu cantik terbang meninggalkan semut merah yang masih diam membisu.
Selamat tinggal semut merah, aku mau terbang jauh. Hahaha. Setelah kepergian kupu-kupu cantik itu, semut merah begitu menyesal telah mengejek kepompong. Namun, apalah daya, hal itu sudah terjadi. Dia berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Sekian cerita dari kami. Bila ada salah kata, kami meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Mesya. Dan saya Indah. Saya akan menceritakan Cerita fabel yang berjudul si kelinci yang sombong dan kura-kura. Pada suatu hari hiduplah seekor kelinci yang tinggal di dalam hutan. Si kelinci terkenal sebagai hewan yang bisa berlari dengan cepat dibandingkan dengan hewan-hewan lainnya di dalam hutan. Suatu ketika, kelinci yang merasa kemampuannya semakin hebat dalam balap lari mengajak kura-kura untuk bertanding. Kura-kura yang rendah hati pun menyambut dengan antusias ajakan dari kelinci. Akhirnya, keduanya mempersiapkan balap lari tersebut dan ditemani oleh hewan-hewan lainnya. Kelinci yang merasa lebih hebat berhasil lari lebih kencang dibandingkan dengan kura-kura yang pergerakannya amat lambat. Meski perjalanan dengan pelan, namun kura-kura masih tetap bersemangat untuk mengikuti balap lari ini. Dia kan jalannya saja lambat, ujar si kelinci. Tanpa sadar, kelinci malah tertidur di bawah pohon rindang tersebut. Kelinci tidak menyadari saat dia tertidur. Kura-kura sudah berhasil melewatinya dan sekarang posisi kura-kura lebih dekat dari garis finish. Kelinci sudah berusaha untuk berlari dengan cepat, tapi dia tetap tidak bisa menyusul kura-kura yang tiba tepat waktu di garis finish. Sekian cerita fabel dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later. Dongeng Gajah dan Semut. Di sebuah hutan yang lebat, hiduplah seorang gajah. Gajah sangat bangga dengan tubuhnya. Ia selalu mencari masalah dengan yang lain dan mengejek mereka. Pada suatu hari, gajah berjalan-jalan di hutan dan dia melihat burung beo berduduk di atas pohon. "Hei, apa yang sedang kau lakukan? Tidakkah kau melihat aku sedang lewat? Aku adalah hewan terkuat di hutan ini. Ayo hormat padaku, membungkuk padaku." "Kenapa harus begitu? Apa kau tidak tahu siapa aku ini? Aku akan memberitahumu bagaimana cara menghormatiku." Hahaha. Gajah pun mendorong pohon-pohonan biar burung beo itu pergi. "Haha, pergilah. Kau sama hewan lemah." Hahaha. Gajah pun pergi untuk mencari makanan ke sungai. "Hei semut kecil, kemana kau membawa makananmu?" "Aku akan membawa makananku ke rumahku. Karena akan turun hujan, aku harus bersiap dan mengumpulkan banyak makanan." "Baiklah. Silakan gajah, tawa sepuasnya. Aku akan kasih pelajaran di suatu hari nanti." "Semut kecil akan memberi pelajaran. Kau pergilah, atau akan aku injak. Kau pulanglah ke rumahmu yang kecil." Hari
Semut sedang berjalan-jalan, melihat gajah sedang tertidur. Semut pun langsung menggigit belalai gajah. Aku harus melakukan sesuatu agar gajah tidak ingin melakukan hal itu lagi. Belakangku sakit. Siapa yang ada di dalam belakang itu? Sakit. Tolong. Ampun semut. Ampun semut. Jangan gigit belalaiku lagi ya. Baiklah gajah. Aku tidak akan mengganggu kamu lagi. Tetapi berjanjilah bahwa engkau tidak mengganggu hewan lain yang ada di hutan ini. Maafkan aku semut. Baiklah, aku janji tidak akan mengganggumu lagi. Kau lihat kan, semua hebat dalam hal apapun. Gunakan lain kemampuanmu untuk dan tidak menggunakan orang lain. Moral dari cerita tersebut adalah 1. Jangan sombong dan dengan apa yang kita miliki, karena belum tentu dirimu lebih baik daripada orang lain. 2. Gunakan kemampuan kita untuk membantu orang lain, bukan untuk mengganggu orang lain. 3. Jangan suka ganggu teman lain, apalagi orang yang lebih lemah dari hidup. Dukun, damailah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahap refleksi, saya mencari tahu apa kekurangan dan kelebihan metode pembelajaran yang saya gunakan agar dapat diperbaiki pada pertemuan selanjutnya. Demikian aksi nyata ini saya buat, semoga dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Terima kasih, salam dan bahagia.